Kemarin Pak Presiden kan keinginannya membangun Betul, kereta api di luar Pulau Jawa. betul. Kalau di daerah saya itu sebetulnya sudah ada kereta api, tapi yang menjadi ironis kereta apinya itu baru menghubungkan 3 kabupaten. Anggarannya itu sangat besar, tapi kan kalau cuma 3 kabupaten dampaknya Sayang. kurang besar gitu. Jadi kalau semua saling terkoneksi, Akan secara logistik akan jauh lebih murah, dan itu yang kan yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ketika akan ada pembangunan, pasti akan ada dampak lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai seperti apa gitu. Saya percaya betul pentingnya perencanaan yang baik sebetulnya. Harusnya dari awal itu analisa mengenai dampak lingkungannya itu harus diperkuat, amdal ini harus diperkuat. Jangan hanya sekedar tanda petik basa-basi aja untuk administrasi, tapi tidak betul-betul dipikirkan. Oh, ada yang basa-basi ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Mudah-mudahan. Dan saya salah satu yang saya soroti secara pribadi itu kita selalu mengeluh tentang bencana banjir di semua daerah, semua anggota Dewan Komisi 5, tapi anggaran untuk penanganan bencananya itu relatif lebih kecil dibanding anggaran-anggaran lain, misalnya pembangunan jalan tol, apa segala macam. Bagaimana dengan realisasi 3 juta rumah? Ya, kalau 3 juta rumah itu niatnya selalu baik pasti kalau presiden, dan kami akan selalu dukung ya. Saya lihat sekarang ada shifting atau ada peralihan, fokusnya sekarang lebih banyak ke renovasi rumah atau yang biasa kita sebut itu bedah rumah. Karena memang masih sangat banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga fokus kementerian itu, kalau saya tidak salah itu 80% anggarannya itu fokus ke bedah rumah sekarang. Oke, berarti 3 Artinya juta masif. 3 juta ini coba dicapai dengan paling banyak itu dari anggaran APBN melalui bedah rumah sebetulnya. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia kali ini bersama Bapak Teguh Iswara, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem. Mau ngomongin apa? Kita omongin soal infrastruktur. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin kita banyak informasi terkait saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Betul. Kalau dari Bapak sendiri juga tetap fokus mengikuti, walaupun Bapak di Dapil Sulawesi ya? Sulawesi Selatan 2, tapi tetap mengikuti perkembangan Ya, informasi. betul. Secara umum kami tetap memantau dari jauh, dan juga sudah ada beberapa bantuan juga yang coba kami berikan. Walaupun kami tidak bisa hadir secara langsung, tapi kami menitipkan juga ke teman-teman yang hadir langsung, khususnya teman-teman yang memang dapilnya terkait dengan Sumatera sih sebetulnya. Termasuk juga kemarin Komisi 5 sempat melakukan rapat dengan BMKG dan Basarnas ya. Betul. Untuk melakukan bagaimana sih sebenarnya nanti untuk kedepannya mempersiapkan mitigasi dan yang Betul, lain-lainnya. dan juga menurut saya yang terpenting itu lesson learn-nya juga, apa yang kita pelajari dari Sumatera, dan kira-kira nanti harus juga kita bisa membuat semacam kebijakan yang utuh yang menyangkut seluruh wilayah Indonesia sih menurut saya. Oke, jadi bisa diterapkan dimanapun. Ini menjadi sebagai pembelajaran lah untuk kita. Betul. Kemarin Pak Presiden kan keinginannya membangun Betul. kereta api di luar Pulau Jawa. Betul. Gimana kalau di daerah Bapak? Kalau saya sebenarnya selalu berusaha untuk melihat dari daerah saya yang kira-kira juga bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi saya menggunakannya sebagai semacam studi kasus lah. Nah, kalau di daerah saya itu sebetulnya sudah ada kereta api, tapi yang menjadi ironis kereta apinya itu baru menghubungkan 3 kabupaten. Anggarannya itu sangat besar, tapi kan kalau cuma 3 kabupaten dampaknya kurang besar gitu. Dan itu kan dia harusnya menghubungkan antara kota ke kota, Makassar sampai ke Parepare namanya. Cuma saat ini keretanya baru menghubungkan 3 kabupaten, belum sampai ke kota-kota besar. Nah, kami punya konsep yang selalu kami gaungkan itu, yaitu interkonektivitas antar moda transportasi. Saya kasih contoh, di Makassar kita punya bandara, kita punya pelabuhan, kami punya jalur darat, kami juga punya kereta api. Tapi sampai hari ini belum saling terkoneksi satu sama lain. Keretanya belum nyampe bandara, keretanya belum nyampe pelabuhan. Nah, ini yang menjadi catatan. Ketika semuanya itu saling terkoneksi akan sangat membantu saya rasa. Oke, ini untuk saat ini jangkauannya kalau di Dapil Bapak, ini kita berkaca dari Dapil Bapak sendiri. Seperti apa jangkauan dari 3? Jangkauannya masih 3 kabupaten. Itu di Maros, Pangkep, Barru. Maros itu tetangganya Makassar langsung. Barru itu dekat dengan Parepare yang kota Madia tadi saya bilang. Jadi idealnya sih paling minimal Parepare sampai Makassar itu sudah saling terkoneksi lah. Dan itu bentuknya kereta kayak kereta biasa, tapi bedanya dengan di Jawa dia posisinya lebih tinggi. Jadi tidak ada jalur pertemuan namanya. Jadi jalur kayak ada semacam flyover lah. Jadi ketika kereta lewat, mobil nggak harus berhenti tuh. Kalau di Jawa kan dia masih di darat semua. Kelebihannya yang di Sulawesi Selatan itu dia posisinya lebih tinggi. Jadi ketika pun ada mobil lewat, dia lewat di bawahnya. Nah itu cuma secara prinsip hampir sama. Dan karena memang masih keterbatasan kota, dia masih lebih banyak sifatnya itu
kereta wisata jatuhnya. Kadang orang naik, cuma mau jalan bentar kemana. Nah kalau kami itu sangat berharap ke depannya itu bisa membentuk budaya baru. Bentuknya itu misalnya budaya commuting kan istilahnya. Misalnya dia tinggalnya di Baru, kerjanya di Makassar. Jadi dia naik kereta nih, nyampe ke Makassar, lanjut lagi naik angkot atau naik Gojek ke kantornya dia kan. Nah itu kan banyak manfaatnya tuh. Mulai dari meminimalisir pemanasan global, mengurangi emisi, mengurai kemacetan di kota-kota besar, kemudian juga meminimalisir urbanisasi. Kita tahu kota-kota besar di Indonesia itu sudah sangat padat penduduk sekali, dan yang terpenting juga membentuk kantong-kantong ekonomi baru. Mereka bisa tetap tinggal di kabupaten mereka, terbentuklah sistem ekonominya, kehidupan ekonominya. Dan saya sangat berharap juga ketika memang sistem transportasi kereta kita ini sudah berkembang sedemikian pesatnya, pemerintah daerah harus jemput bola. Mereka yang menyiapkan feeder-feeder, misalnya dari stasiun ini mengarahkan ke pusat wisata apa, atau ke kampung mana. Itu yang saya maksud tadi, membentuk pusat-pusat perekonomian baru lah. Itu harapannya. Dan tentu seperti yang Pak Presiden Prabowo bilang, ketika kereta api ini anggarannya besar, tapi akan sangat membantu proses perpindahan manusia dan juga logistik tentu saja. Nah ini yang selalu kami dorong, dan insya Allah tahun depan juga saya ngobrol-ngobrol dengan Dirjen Perhubungan Kereta, kita yang di Makassar ini paling tidak sudah diupayakan untuk sampai ke pelabuhan. Kita punya nama pelabuhan itu Makassar Newport. Cuma kami juga tetap dorong supaya keretanya juga bisa diarahkan ke bandara. Akan sangat membantu teman-teman di daerah yang mau naik pesawat, tidak perlu lagi jalur darat atau kereta lanjut lagi apa, langsung aja tembus ke bandara gitu. Oke, paling enggak yang tadi cuma dari Maros ya? Iya. Maros sampai ke Baru. Ke Baru udah bisa akses ke masuk bandara ke Makassar. Dan juga ke pelabuhan, betul. Oke. Terus kalau Bapak kan di Komisi 5. Betul. Melakukan kunjungan spesifik, kunjungan kerja, bukan hanya di Sulawesi, di beberapa daerah lainnya, hampir dari Sabang sampai Merauke. Betul. Melihat mode transportasi, kemudian pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti apa Bapak melihatnya? Kalau kita mau jujur tentu masih sangat tertinggal ya dibanding dengan Pulau Jawa. Apalagi kalau kita berbicara transportasinya. Saya sejujurnya saya masih sangat jarang menemukan kota di Indonesia itu yang sistem transportasinya itu saling terkoneksi satu sama lain, yang tadi saya maksud. Interkonektivitas antar moda tadi masih sangat jarang. Nah ini yang makanya kami coba menggaungkan, dan karena saya dari Sulawesi Selatan, menggaungkannya dari Sulawesi Selatan, tapi juga tentu harapannya bisa diterapkan di semua daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara infrastruktur secara umum, tentu daerah-daerah lain ini sudah berbenah, mulai dari jalan tolnya, pembangunan tanggul, pembangunan misalnya jalan, jembatan, itu sudah mulai bergerak. Tapi khusus transportasi saya rasa masih menjadi PR yang besar buat kita. Tadi kita sudah membahas soal impact-nya dalam perekonomian. Betul. Kita tahu kalau ini kita sedikit berkaca ya. Baru saja beberapa bulan lalu, bahkan sampai sekarang masih banyak di media terkait dengan gimana kita mengusahakan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung dengan alasan untuk mempermudah mobilitas, kemudian perekonomian hidup. Tapi akhirnya justru membebani dengan hutang. Nah, apakah akan benar-benar bisa menghidupkan perekonomian secara tepat atau? Saya rasa akan sangat menghidupkan ya. Pertama, kalau kita membandingkan dengan kereta cepat secara anggaran, karena di Sulawesi Selatan itu bukan kereta cepat, jadi dia akan lebih murah daripada kereta cepat yang sekarang ini kita punya di Jakarta Bandung. Dan kan di Jawa juga sudah ada kereta biasa nih. Dan itu kan biasa orang selalu mengatakan pangsa pasarnya berbeda. Kalau kereta biasa itu betul-betul masyarakat Kerawang, Bekasi, mereka bisa commuting ke Jakarta kan. Nah, kereta yang saya maksud di Sulawesi Selatan juga itu sifatnya kereta biasa, dan yang benar-benar akan dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Dan manfaat ekonominya saya rasa besar. Tadi saya sudah mengatakan bahwa akan membentuk banyak kantong-kantong perekonomian baru nih di setiap stasiun-stasiunnya. Apalagi kalau konektivitasnya sudah berjalan semaksimal mungkin. Belum kita berbicara logistik juga kan. Logistik dari Baru atau dari Kalimantan, nyampe ke pelabuhan di Baru bisa langsung dikirim lagi ke Makassar atau dikirim ke Parepare, karena ini kan posisi Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Makassar ini kan Selat Makassar nih. Semua punya pelabuhan tuh. Jadi kalau semua saling terkoneksi, secara logistik akan jauh lebih murah, dan itu yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kalau kita membangun kereta di luar Jawa, secara ekonomi logistik itu persebarannya akan jauh lebih murah, dan harapannya juga meningkatkan perekonomian di kabupaten-kabupaten yang terdampak lah gitu. Dan saya juga satu lagi, kalau kita belajar dari negara maju, Jepang atau Eropa misalnya, sebenarnya
orang yang terbiasa menggunakan kereta itu juga membentuk budaya baru, budaya on time. Karena kan kita selama ini selalu menggunakan kendaraan pribadi kita nih, mau-maunya kita aja berangkat jam berapa. Kalau kita terbiasa menggunakan kereta, terbiasa menggunakan bus, angkot, kita kan ngikut jadwal si busnya itu. Jadi mau nggak mau kita akan tiba di satu tempat on time terus gitu, karena sudah terbiasa mengikuti jadwal kereta. Saya pernah baca beberapa riset atau buku atau laporan gitulah, mengatakan bahwa salah satu penyebab negara-negara maju ini menjadi sangat on time karena mereka terbiasa menggunakan di ruang publik itu sarana transportasi publik. Nah, oke. Dan kalau kita berpikir misalnya mau membangun sistem transportasi yang saling terintegrasi tadi, apakah masyarakat mau menggunakan apa enggak, tapi kan kita harus tetap mengupayakan. Dan kalau fasilitasnya baik, nyaman, bekerja dengan baik, on time, saya rasa akan selalu ada pangsa pasarnya sih. Dan mengurai kemacetan tadi. Orang-orang menengah ke atas akan tetap prefer menggunakan kendaraan pribadinya, tapi kalau orang-orang yang kerja kantoran misalnya, lihat aja di Jakarta kan selalu padat sebetulnya. Cuma karena memang kita overpopulation, jadi dampaknya itu susah untuk dinilai gitu. Makanya kalau saya ngelihat di Sulawesi Selatan misalnya sebagai studi kasus tadi, kan masih kertas kosong nih, mumpung belum sepadat Jakarta, mumpung belum seramai Bekasi, diorganisir dari awal gitu. Harapannya sih seperti itu. Kita hidupkan anak-anak angker yang ada di Sulawesi Selatan ya. Kita masih mau membahas lagi bagaimana ketika akan ada pembangunan pasti akan ada dampak lingkungannya. Betul. Kita bahas nanti di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Teguh Iswara. Kita masih membahas soal kereta api dan juga nanti kita akan membahas soal perumahan 3 juta rumah. Itu targetnya ya, programnya gitu ya. Betul. Tapi Nadia masih mau ngomongin soal pembangunan rel kereta api ataupun moda transportasi lain lah. Ketika akan ada pembangunan, pasti akan ada dampak lingkungan yang harus benar-benar kita waspadai seperti apa gitu. Tadi Bapak menyampaikan di jalan Trans Sulawesi aja terkena impact dari banjir. Nah, bagaimana dengan ketika nanti akan membuka perpanjangan dari jalur kereta yang harusnya Makassar sampai Parepare ini? Jadi kalau jalur kereta itu memang pembangunan ya, itu menurut saya harus selalu memperhatikan aspek lain selain dari aspek pembangunan itu sendiri, baik itu dari dampak lingkungannya dan juga dampak sosialnya sebetulnya. Kadang itu kan kurang dipertimbangkan. Nah, karena saya seorang perencana juga dulunya, seorang arsitek, saya percaya betul pentingnya perencanaan yang baik sebetulnya. Harusnya dari awal itu analisa mengenai dampak lingkungannya itu harus diperkuat, amdal ini harus diperkuat. Jangan hanya sekedar tanda petik basa-basi aja untuk administrasi, tapi tidak betul-betul dipikirkan. Karena ada yang basa-basi ya? Mudah-mudahan sih nggak ada ya, mudah-mudahan. Jangan sampai seperti itu. Maksud saya betul-betul dikerjakan sebaik-baiknya. Karena contoh lagi di Eropa, kadang itu mereka perencanaannya itu bisa tahunan. Kalau kita kan kadang cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk proyek perencanaan desain misalnya. Mereka tuh bisa bertahun-tahun hanya untuk memastikan segala sesuatunya itu sudah diperhitungkan dengan baik gitu. Dan ketika pelaksanaan itu justru sangat cepat karena mereka udah tahu betul apa yang mau dilakukan gitu. Itu hal penting pertama yang harus risetnya jadi mendalam. Iya, jadi kalau istilah kerennya itu design by research sebetulnya. Jadi kayak mendesain itu betul-betul berbasis riset. Makanya kan ada FGD, ada apa juga kita betul-betul tahu, masyarakatnya juga kan harus memberikan masukan, Pak jangan daerah sini apa gitu-gitu. Artinya harus mendalam lah. Nah, makanya kami juga selalu menggaungkan sebetulnya ketika melakukan pembangunan itu perencanaannya harus matang gitu. Berarti melibatkan masyarakat sekitar itu juga penting ya? Penting juga, ada FGD kan namanya. Artinya mereka juga bisa memberikan masukan, memberikan saran. Bahkan mereka kan yang punya aspirasi, itu kan salah satu tugas kami juga tuh sebagai anggota dewan. Nah, kami ini posisinya itu di Selat Makassar yang tadi itu Maros, Pangkep, Parru, Makassar, Parepare. Kami cukup sering juga tuh dapat bencana banjir, bahkan mungkin tahunan. Catatan saya tahun lalu 2024 di akhir tahun itu persis di Natal, Desember, itu banjir parah. Saya pikir sudah selesai, ternyata di Februari karena pemanasan global, cuaca ekstrim, akhirnya terjadi lagi banjir di Februari. Jadi 2 kali dalam setahun kita banjir, dan itu karena jalan nasional, perekonomian lumpuh total, dampak ekonominya besar, dampak psikologisnya, banyak rumah-rumah yang rusak juga, bahkan ada korban jiwa. Itu kan hal-hal yang kita hindari. Makanya kami selalu menggaungkan juga untuk bagaimana caranya hal-hal seperti ini bisa dihindari sambil jalan, sambil memperbaiki kualitas infrastruktur kita. Misalnya sungai-sungai kita itu dikeruk, dinormalisasi misalnya. Kalau perlu ada pembangunan misalnya bendungan, itu kan semua untuk mengantisipasi banjir. Dan saya yakin
mengatasi banjir ada itu sih, sulit. Tapi program-program itu dari pemerintah sebenarnya kan Ada. Cuma karena kan anggarannya terbatas. Dan ada banyak daerah di Indonesia ini yang harus dibagi secara merata gitu. Dan salah satu yang saya soroti secara pribadi itu kita selalu mengeluh tentang bencana banjir di semua daerah, semua anggota Dewan Komisi 5, tapi anggaran untuk penanganan bencananya itu relatif lebih kecil dibanding anggaran-anggaran lain, misalnya pembangunan jalan tol, apa segala macam. Harusnya ada peningkatan lah. Makanya tadi saya bilang yang kejadian di Sumatera itu harusnya menjadi studi kasus juga, lesson learn juga buat kita. Harusnya kita memberikan perhatian lebih terhadap dampak lingkungan. Oke, benar. Itu berarti menjadi catatan ya. Iya. Termasuk Pak ketika melakukan pembukaan lahan, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Apakah terkait dengan tadi yang saya tanyakan terkait dengan keterlibatan masyarakat yang kurang untuk dilibatkan, atau pembebasan lahan yang masih? Ya, kalau kita mau berbicara faktor seperti itu, selalu masalah klasiknya itu anggaran sebetulnya. Makanya kalau saya pribadi, dengan anggaran yang terbatas tapi Pak Presiden sudah memberikan atensi, paling tidak pelan-pelan kita urai dulu gitu. Makanya tadi saya bilang kalau cita-cita besar saya, kereta ini Makassar sampai Manado sebetulnya. Kan itu nanti membentuk banyak kantong ekonomi baru contohnya. Tapi kan nggak bisa langsung se-ekstrim itu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sampai dulu ke Makassar, itu kan yang saya maksud. Jadi daripada nggak ada tindakan sama sekali nih, mending kita secara bertahap aja gitu. Secara bertahun, apalagi nih yang bisa kita bangun tahun depan, apalagi nih. Nah, terus itu tadi kembali ke perencanaan, dan kadang juga karena masalah anggaran tadi dalam tanda petik ya, kadang juga orang kalau udah tahu mau dibangun apa, akhirnya harga lahan yang tadinya dibebasin itu naik secara drastis. Nah, kadang kita kasih pengertian ke masyarakat itu bahwa ini manfaatnya untuk kita semua nih Pak, jadi tolong ikuti anggaran yang sudah kami tentukan misalnya, karena kalau semua naik nggak akan bisa terbangun gitu. Berarti dan juga ada beberapa kota kayak Makassar, Parepare itu kan kota tadi saya bilang itu kotanya udah jadi tanpa mempertimbangkan akan ada jalur kereta kan. Akhirnya kadang anggarannya jadi jauh lebih besar. Contoh di Parepare mau nggak mau dia di pinggir pantai untuk bangun rel keretanya misalnya. Nah itu kan anggarannya akan jadi jauh lebih besar lagi misalnya. Karena kotanya udah jadi. Kota-kota di Indonesia itu tumbuhnya istilahnya organik, tidak terlalu terencana secara baik. Akhirnya ke depan tidak mempersiapkan akan ada jalur kereta. Akhirnya ketika sudah ada rencana membangun jalur kereta, kotanya nggak siap dan sudah terlanjur padat duluan. Jadi itu tadi sebuah tantangan yang memang harus dipersiapkan baik dari pemerintah maupun DPR juga ya dalam DPR, pemerintah daerah juga, jadi kolaborasi sih. Iya. Salah satu yang kembali ramai terkait itu tadi kan salah satu wacana yang ingin realisasikan oleh Bapak Presiden mungkin dalam waktu dekat di 2026 kalau bisa sudah berjalan. Bagaimana dengan realisasi 3 juta rumah? Kalau 3 juta rumah itu niatnya selalu baik pasti kalau Presiden dan kami akan selalu dukung ya. Sebenarnya itu berbasis data bahwa backlog kebutuhan rumah di Indonesia itu sedemikian besarnya. Dan Pak Presiden ini punya cita-cita sebisa mungkin di periodenya ini menjabat sebagai Presiden kalau bisa, kalau tidak teratasi paling tidak terurai secara besar-besaran gitu. Itu sebenarnya cita-cita besarnya. Tapi sekali lagi karena keterbatasan anggaran untuk mencapai itu memang relatif sulit lah. Tapi saya lihat Bapak Menteri ini dia berusaha untuk mencari solusi-solusi lain, berkolaborasi dengan misalnya developer, pembebasan misalnya lahan-lahan yang diambil alih pemerintah, kenapa nggak dijadikan lahan untuk pembangunan perumahan misalnya. Tapi saya lihat sekarang ada shifting atau ada peralihan, fokusnya sekarang lebih banyak ke renovasi rumah atau yang biasa kita sebut itu bedah rumah. Karena memang masih sangat banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak huni, sehingga fokus kementerian itu kalau saya tidak salah itu 80% anggarannya itu fokus ke bedah rumah sekarang. Berarti 3 artinya juta masif. 3 juta ini coba dicapai dengan paling banyak itu dari anggaran APBN melalui bedah rumah sebetulnya. Tapi bukan berarti yang lain-lain tidak berjalan, tetap berjalan, cuma kalau mau mengejar masifnya dan mudahnya dan manfaatnya, nilai kebermanfaatannya, fokusnya lebih banyak ke bedah rumah. Mungkin pemikiran Presiden dan juga jajarannya itu semua masyarakat kita itu memiliki hak untuk rumah yang layak huni begitu. Untuk memiliki rumah ini generasi-generasi milenial pun belum semuanya juga bisa memiliki rumah. Apalagi generasi-generasi yang lebih muda ya kan. Betul. Dengan adanya perumahan yang program rumah ini, apakah ini juga akan menjadi salah satu program yang memang menurut saya kalau yang bedah rumah itu dia akan terdampaknya kepada masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah kalau spesifik ke anak muda saya pikir bentuknya bukan bantuan perumahan itu tapi berupa kebijakan.
bagaimana pemerintah itu bisa membuat kebijakan yang mempermudah anak-anak muda ini mengakses rumah buat mereka, misalnya subsidi kah, atau misalnya kemarin itu ada di isu-isu DP 0% misalnya, kan itu PPN atau apapun itu saya pikir solusinya adalah melalui kebijakan. Nah kalau yang sering kami hadapi di komisi kami kan pembangunan langsung nih, pembangunan ini, pembangunan itu. Tapi kalau perumahan saya pikir tidak bisa lewat cara-cara seperti itu. Makanya kenapa saya bilang presiden ini berusaha untuk membagi dua nih. Ada yang sifatnya bantuan langsung, yaitu untuk masyarakat menengah ke bawah itu lewat bedah rumahnya. Nah kalau untuk yang anak-anak muda ini harapan kami itu didorongnya lewat kebijakan-kebijakan yang mempermudah mereka untuk mengakses sebetulnya. Oh oke. Berarti berjalan di dua jalur. Iya, mau tidak mau. Atau kalau misalnya ada kalau Pak Menteri saya lihat dia karena banyak kenalan dengan developer juga akhirnya banyak juga tuh membangun rumah-rumah subsidi misalnya, atau rumah-rumah yang bisa diberikan ke gratis ke orang, tapi persyaratannya seperti apa misalnya, akhirnya supaya tepat guna yang dapatnya. Cuma kan itu harus usahanya juga besar karena targetnya besar. Makanya ada yang sifatnya tadi itu saya bilang, ada yang sifatnya kebijakan, ada yang sifatnya bantuan dari kolaborasi beserta swasta, ada juga yang sifatnya pemerintah sendiri yang ngebangun langsung, ya itu tadi bedah rumah gitu. Oke, nah kita masih mau membahas soal gimana sih ketika ada program 3 juta rumah, harapan masyarakat kita bisa mengakses. Betul. Tapi kalau kita berkaca dari program terkait dengan perumahan ini kan sebenarnya bukan program yang baru, sebelum-sebelumnya pun sudah ada. Rumah-rumah subsidi selalu memiliki kualitas yang kurang baik. Betul. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Nah, kita jawabnya nanti boleh. di segmen yang ketiga. Iya, jadi kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Teguh. Ini di segmen terakhir masih membahas soal perumahan. Perumahan ini salah satu hal yang penting ya kan? Betul. Kalau di Jakarta banyak yang di wilayah di Jabodetabek ini ada rumah subsidi dan banyak sekali yang ditinggalkan masyarakat. Alasannya karena kualitas. Betul. Kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa? Betul, itu tantangan juga buat kami karena kami anggota DPR, kami kami bisa bantunya itu di pengawasannya tentu saja. Nah, salah satu caranya itu tentu dengan membuat juknis atau aturan-aturan dan juga kebijakan yang membantu supaya standar ini ada semacam standarisasinya begitu. Nah, ketika di lapangan itu memang sudah ada standarisasinya, tapi ketika di lapangan itu kadang memang tidak sesuai standar. Nah, ini hal-hal yang tentu harus menjadi perhatian. Contoh rumah subsidi. Mungkin harus semacam punishment and reward juga buat developer yang mengembangkan perumahan tapi dengan kualitas tidak sesuai yang diinginkan gitu. Setuju. Iya, jadi itu salah satu cara misalnya. Tapi kan harus juga peraturannya itu menurut saya nggak bisa berhenti. Dia harus berkembang terus supaya menyesuaikan juga dengan kebutuhan material yang sekarang seperti apa, standar harganya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Tapi juga pengawasannya harus bagus dan juga ada punishment and reward tadi. Oke, kalau program rumah subsidi ini masih berjalan untuk sampai saat ini atau? Masih berjalan, saya lihat masih berjalan. Oke, berarti tetap ada pembangunannya di beberapa, termasuk di luar Jawa juga ada? Iya, di luar Jawa juga ada, dan justru kita juga luar Jawa tuh perlu. Cuma maksud saya itu tadi, karena saya seorang perencana, harusnya tuh segala sesuatu itu direncanakan dengan baik. Kementerian PKP itu kan judulnya perumahan dan kawasan permukiman. Harusnya yang didesain bukan cuma perumahannya, tapi juga kawasan permukimannya. Karena kan Mbak tadi sendiri udah ngomong, dia lokasinya kadang di pinggir kota nih. Tapi kan kalau terencana dengan baik, nanti di sini akan dilalui akses jalan nasional misalnya, akan ada fasilitas A, B, C, akan ada perumahan. Saya rasa masyarakat juga akan mau pindah dan juga mau membangun peradaban baru atau kota baru gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh kementerian menurut saya, bukan hanya perumahannya saja, tapi juga kawasan permukimannya, fasilitas fasumnya, fasilitas umumnya, fasilitas penunjangnya, sekolah, rumah sakit, hal-hal seperti itulah. Berarti sebenarnya dengan background Bapak seorang arsitek, ketika di Komisi 5 membahas soal perumahan, Bapak akan jauh lebih kritis dong. Mudah-mudahan sih. Iya. Makanya kita selalu berusaha memberikan masukan konstruktif sih sebetulnya. Oke, untuk jauh lebih bagus lah ya untuk pelayanan ke depannya. Kalau kami depannya. memang belum sepadat itu jumlah penduduknya dibanding Jawa. Jadi bantuan yang tadi saya sempat sebut bedah rumah itu sangat berdampak ke masyarakat. Karena kami ini di Bugis masih sangat banyak rumah panggung, Mbak. Dan itu kan peninggalan kearifan lokal lah istilahnya. Tapi kan kadang mereka kasihan, dulu mungkin kualitas 1, kayaknya sekarang udah kualitas sekian. Akhirnya banyak juga rumah-rumah panggung ini yang kualitasnya tidak baik. Akhirnya itulah yang pelan-pelan kita coba bantu dengan bedah rumah tadi gitu. Pak, sebenarnya kalau program bedah rumah ini tuh sasarannya rumah-rumah yang sudah ada, kemudian diperbaiki,
Atau seperti apa? Atau kayak mungkin orang yang mau beli rumah second gitu? Sasarannya itu pertama penerimanya harus masyarakat menengah ke bawah lah, kalau bisa ke bawah lah. Tapi kan itu nama program resminya itu BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Ada kata swadayanya di belakang. Nah per rumah itu kurang lebih anggarannya 20 juta. Itu kalau kita berbicara angka tidak terlalu besar sebetulnya, tapi dampak buat masyarakatnya besar. Akhirnya ketika memang kita sudah bantu untuk memilah-milah, ini nih masyarakat kita yang perlu dibantu, nanti akan ada yang review. Dia bantu review, oh Pak dengan anggaran sekian paling tidak saya bantu dindingnya sama atapnya nih, apanya sama apanya, dan ada kata swadaya di belakangnya. Artinya apa? Dengan 20 juta tidak akan cukup, harapannya Bapak juga bisa bantu nyelesain ini, Bapak nyumbang berapa. Jadi itu juga yang menjadi dilema sebetulnya, kalau kita betul-betul kasih orang yang sangat amat miskin, mereka takutnya gak bisa menyelesaikan gitu. Jadi harus dicari titik temunya lah, dan itu sifatnya memang lebih banyak renovasi. Dan saya bilang tadi masih sangat banyak masyarakat kita yang punya rumah, tapi kalau kita berbicara dengan standarisasi masih sangat tidak layak huni. Padahal kan penekanannya setiap warga kita punya hak untuk memiliki rumah yang layak huni. Pak, ini kan salah satu program yang baik. Iya. Sosialisasinya seperti apa? Apakah udah cukup masif untuk kementerian? Saya rasa masif dan di dapil saya saja sangat terasa manfaatnya. Makanya kenapa akhirnya Pak Presiden memutuskan lebih fokus ke situ, anggarannya 80% untuk bedah rumah, karena memang dirasa sangat bermanfaat dan juga berdampak langsung lah ke masyarakat. Akhirnya dimasifkan. Kalau kita ngomongin soal tadi, kita ngomong kalau rumah subsidi atau rumah yang dibangun oleh pemerintah biasanya berada di wilayah-wilayah pinggir kota, jauh, di pinggir kota gitu. Bagaimana dengan opsi seperti apartemen yang berada di wilayah yang jauh lebih terjangkau oleh kebutuhan masyarakat, ibaratnya di tengah kota gitu, tapi dengan subsidi anggaran. Nah kalau istilahnya mungkin jadi berbeda ya, bukan apartemen jatuhnya, karena kalau apartemen itu selalu rusun. Nah ini juga yang selalu menjadi bahan diskusi kami kalau saya dari perencanaan dan arsitek. Contoh kan kita di Jakarta itu banyak kawasan di bantaran sungai gitu. Apakah perlu mereka digusur, dipindahkan ke tempat yang jauh? Padahal kan ini bukan hanya rumahnya saja, tapi juga tempat mereka berpenghasilan, turun-temurun, bersosialisasi. Jadi kalau kita pindahin akan hilang semua faktor tadi gitu. Mungkin salah satu solusinya adalah mereka dipindahkan sementara, tapi diperbaiki lingkungan mereka tinggal, diganti dengan rusun-rusun tadi gitu. Jadi mereka pindah sementara nih dari daerah-daerah yang padat penduduk tadi dan khususnya kawasan miskin misalnya atau kurang mampu masyarakatnya, diperbaiki lagi tata kelolanya, dibuat menjadi bangunan yang multi level lah, maksudnya 2 lantai 3 lantai dengan konsep rusun tadi, dan harapannya subsidi dari pemerintah sebetulnya. Tapi kalau terkait dengan apartemen nih Pak, sebenarnya sudah ada loh di wilayah Tangerang Selatan, itu milik BUMN dan mungkin harganya akan jauh lebih beda dan posisi lokasinya tidak yang jauh sekali. Nah, untuk hal tersebut apakah tidak mau Kalau saya sih, karena saya juga belum mempelajari yang di Tangerang itu, kalau memang itu bisa menjadi semacam prototipe atau benchmark, kenapa tidak? Mungkin kita bisa bahkan bisa lakukan kunjungan juga ke situ untuk melihat bahwa ada loh success story bangun apartemen, mungkin di lahan pemerintah, dibangun pemerintah dengan anggaran yang tidak sebesar developer lokal atau swasta misalnya. Ternyata bisa, kenapa tidak diterapkan di kota-kota besar lain gitu. Karena sangat dibutuhkan. Bahkan developer-developer swasta, saya lihat juga ada beberapa yang bikin rumah itu mereka saling rapat-rapat dan punya ruang terbuka sendiri, sharing parkir misalnya. Jadi tidak lagi dengan model-model pembangunan yang kayak lama, dan menurut saya memang diperlukan inovasi sih sebetulnya untuk terkait perumahan ini. Apalagi dengan kondisi yang saat ini luas lahan semakin terbatas, menyempit. Dan syukurnya ya, yang saya lihat juga anak-anak muda ini kadang mereka itu banyak yang kayak hidupnya minimalis misalnya. Akhirnya mau gak mau mereka menyesuaikan dengan luasan rumah yang tidak terlalu sebesar generasi-generasi sebelumnya, tapi padat, tapi compact, minimalis, dan cukup buat mereka misalnya. Cuman ketika nanti yang datang generasi baby boomer, ya ampun ruang betul tamu gitu ya. Betul itu, kalau yang minimalis kan udah gak ada ruang tamu tuh, berubah jadi foyer misalnya. Ini kalau kita udah berbicara spesifik teknis perumahan seperti itu, saya lihat kalau anak-anak Gen Z milenial, mereka udah minimalism living misalnya, jadi bisa lebih compact lah. Misalnya kasur sekaligus jadi apa, karena keterbatasan ruang kan. Nah itu pinter-pinternya kita lah untuk memanfaatkan ruang yang ada. Inovasi. 2 menit terakhir, silakan Bapak. Apa sih sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan, yang ingin Bapak tekankan lagi ketika Bapak bertemu dengan
stakeholder terkait nih, baik dari mungkin kereta api atau Kementerian Perhubungan, kemudian atau perumahan rakyat dan infrastruktur lainnya, bagaimana Indonesia harus mempersiapkan untuk jauh lebih baik? Kalau saya yang pertama mungkin perencanaannya harus matang, itu yang pasti. Yang kedua juga hal-hal besar saya rasa tidak bisa dicapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Mau tidak mau harus kolaborasi, melibatkan banyak pihak, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian dan juga DPR RI tentu sebagai fungsi pengawasan. Itu yang harus selalu ditekankan supaya semua masukan ini bisa kita urai, ketika ada permasalahan bisa kita urai dan juga bisa ditemukan satu solusi utuh. Dan kalau saya pribadi, karena saya juga mewakili dapil saya, tapi saya juga berbicara sebagai anggota DPR RI, saya selalu berusaha ketika membawa studi kasus di dapil saya, misalnya tentang kereta api, perumahan, bencana alam, itu juga kira-kira yang relate juga dengan daerah lain, sehingga saya tetap membantu dapil saya, tapi di saat yang sama juga tidak berhenti membicarakan isu-isu nasional. Contoh tadi saya sebut banjir. Sumatera ini kan harusnya dijadikan lesson learn buat kita nih, apa nih yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan di dapil kita. Jadi selalu dua arah itu, tetap memikirkan dapil tapi juga tetap berpikir besar untuk skala nasionalnya. Oke, baik Bapak Teguh Iswara Suwardi yang sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen, memberikan informasi banyak ke masyarakat. Semoga juga bisa sampai informasinya dan amin. Mungkin yang lagi cari renovasi rumah bolehlah langsung browsing gimana ya caranya ya kan. Tapi sekali lagi terima kasih dan tentunya semoga ini bukan menjadi yang terakhir ya. Amin. Bapak akan terus dengar banyak programnya katanya. Oh iya dong. TV Parlemen mah banyak programnya, boleh dipilih langsung siap. Kan. Sekali lagi terima kasih juga yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan dan dengarkan Sudut Dengar Parlemen di episode-episode selanjutnya. Bye.